Di bagian katalog terdapat dua tab, yakni tab desain dan tab struktur. Tab desain mengatur desain dari halaman katalog, mulai dari mengatur background katalog, background header, text header, hingga tampilan produk. Sedangkan untuk tab struktur mengatur struktur dari halaman katalog, mulai dari slider, call to action, tombol chat, info artikel, produk, hingga copyright. Sekarang kita coba isi di tab desain. Di sini background katalog. Kalau misalkan kita lihat untuk tampilan desktop, defaultnya background katalog itu warnanya abu-abu seperti ini. Kita bisa atur dengan background sesuka hati kita. Coba kita isi di sini, klik tombol upload, kemudian kita pilih filenya, kita upload. Kalau sudah, kita klik pilih gambar, kemudian kita klik simpan perubahan. Lalu kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian yang kedua ada namanya background header. Untuk background header ini kita bisa ubah dengan warna yang kita inginkan, misalkan ingin sesuai dengan warna brand usaha kita. Defaultnya ini warna putih seperti ini. Kita bisa ganti misalkan menjadi warna biru muda. Lalu kita klik simpan. Kemudian kita refresh. Nah, ini berubah jadi biru muda. Ini bisa diatur misalkan warnanya warna gelap, misalkan warna ungu ya. Lalu kita klik simpan. Nah, kalau misalkan yang warna gelap, ini ungu misalkan gelap, lalu tulisannya juga warna hitam jadi nggak terlihat. Nah, ini kita bisa ubah text header dari dark menjadi white. Lalu kita klik simpan. Lalu kita refresh. Nah, ini akan menjadi lebih terlihat hanya untuk jika backgroundnya gelap. Sedangkan jika backgroundnya putih, kita ubah text headernya menjadi dark. Nah, ini kembali seperti semula. Lalu selanjutnya ada desain tampilan produk. Kita bisa pilih di tampilan produknya itu ada dua pilihan, yakni model card yang ada shadow-nya atau model compact yang lebih simple dan ringkas. Ini nanti bisa dipilih. Kita ada cards, ada compact, tinggal simpan perubahan. Namun ini karena belum ada produknya, jadi kita belum bisa melihat perbedaannya. Lalu selanjutnya kita ke halaman struktur. Di sini di halaman struktur kita bisa atur slider, jumlah foto slider yang muncul. Di sini ada bisa kita atur mulai dari 2, 3, 4 hingga 10 slider. Baiknya untuk slider itu jangan terlalu banyak tampil di awal karena mempengaruhi load. Kita bisa atur misalkan defaultnya di 5. Lalu di bawah itu ada call to action. Nah, tombol call to action itu nanti akan muncul di sini. Kalau misalkan kita lihat di halaman home ini, defaultnya ya ini tombol CCS. Karena belum ada CS-nya jadi isinya kosong. Nah, ini kita bisa masukkan maksimum 3 tombol yang bisa ditambahkan pada halaman katalog. Kita klik add new. Ini kita bisa pilih icon tombolnya. Ada seperti misalkan link ke Gojek, ke Grab, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Maps, Facebook, Instagram, YouTube, hingga WhatsApp. Contoh misalkan kita mau tambahkan link ke Tokopedia. Kita klik pagar, kita tambahkan tombolnya misalkan Tokopedia atau Topet. Ini linknya bisa diganti dengan link Tokopedia masing-masing misalkan yang mengarahkan ke sana. Ini sebagai contoh kita isi pagar. Lalu klik add new, misalkan tambah lagi link ke Shopee. Ini masukkan link Shopee-nya, lalu masukkan teks tombolnya. Kemudian misalkan mau menambahkan link ke Maps. Nah, ini nanti isi link Maps-nya, kemudian isi misalkan apa lokasi. Kalau sudah, kita bisa klik simpan perubahan. Kemudian kita refresh. Nah, ini bisa kita lihat ada tampil link ke Tokopedia, Shopee, ke lokasi Maps toko kita, dan tombol CCS. Nah, itu untuk di halaman tab struktur bagian tombol CTA. Kemudian di bawahnya lagi ada pengaturan tombol chat yang ini.
kita bisa atur misalkan teks tombol chatnya. By defaultnya isinya kan chat CS, kita bisa ganti misalkan chat aja. Lalu di sini judul widget chatnya tuh by default, kalau bisa kita lihat ada pertanyaan chat aja. Ini bisa kita ganti misalkan apa nih, butuh bantuan chat aja. Lalu di bawah ada subjudul widget chat. Di sini contohnya biasa menjawab dalam 5 menit. Misalnya kita ganti biasa menjawab dalam 1 menit. Lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah berubah. Ini juga berubah. Nah, ini kalau misalkan sudah ada CS-nya, nanti akan tampil list CS yang sedang live. Lalu selanjutnya ada info artikel. Kita bisa ganti judul info di sini, lalu masukkan jumlah info yang tampil pada load awal katalog, misalkan 3, minimal dari 2 sampai 5. Tengah-tengah misalkan kita atur 3. Lalu selanjutnya ada settingan struktur produk. Kita bisa ganti placeholder instruksinya, misalkan contoh di sini misal jangan pedas. Nah, ini placeholder instruksi ini muncul ketika kita klik tombol instruksi untuk masukkan catatan order. Lalu di bawahnya lagi ada pengaturan jumlah produk. Tentukan jumlah produk per kategori yang tampil pada awal load. Jadi misalkan kita ada per kategori, misalkan kategori sayuran, itu kita punya 10 produk. Lalu kita tentukan jumlah awal ketika load halaman itu dimunculkan berapa produk. Misalkan di sini 5. Ini kita bisa atur mulai dari 3 sampai 10. Nah, ini misalkan 5, berarti yang muncul awal ketika load itu 5 produk. Sisanya yang belum muncul 5 lagi. Itu baru muncul kalau kita klik munculkan di sana. Lalu selanjutnya ini copyright, kita bisa atur copyright yang tampil. Ini kan copyright at 2021 template. Ini misalkan kita bisa rubah copyright at 2021. Kita bisa ganti misalkan sayur mart. Kita klik simpan. Lalu kita refresh. Nah, ini sudah berubah.